lagi dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Dalam pertemuan dalam video ini Bapak akan menjelaskan kelanjutan dari materi sebelumnya tentang pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada materi sebelumnya Bapak jelaskan bahwa di dalam pelaksanaannya ternyata Pancasila mengalami banyak tantangan. Nah, tantangan-tantangan tersebut sudah Bapak bagi menjadi dua, yaitu tantangan dari luar negeri, sudah Bapak jelaskan. Nah, yang saat ini Bapak akan menjelaskan tantangan yang berasal dari dalam negeri. Namun, sebelum itu, kalian dengarkan lagu berikut ini. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, anak-anak sekalian, itulah tadi lagu dengan judul Garuda Pancasila. Dalam lagu tersebut kita berikrar ya untuk selalu menjaga Pancasila, karena Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Oke, anak sekalian, Bapak lanjutkan sekarang tentang penerapan Pancasila pada periode yang pertama, yaitu periode awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Tantangan dari dalam negeri, anak sekalian. Yang pertama adalah, kalian bisa lihat di layar, yang pertama adalah terjadinya pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI pertama kali di Indonesia terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang terjadi di Madiun dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah, anak sekalian, untuk mendirikan negara Uni Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Namun, pemberontakan ini berhasil digagalkan oleh bangsa Indonesia yang memang sangat tidak suka dengan komunis atau PKI. Kenapa, anak sekalian? Ya, yang paling utama adalah karena paham komunis ini sangat bertentangan dengan Pancasila, terutama pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sementara paham komunis tidak mempercayai adanya Tuhan. Dengan kata lain, paham komunis itu ateis, tidak percaya. Nah, yang kedua, anak sekalian, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah pemberontakan DITII, kependekan dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia,
yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, atau nama lengkapnya adalah Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII ini adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Atau kalau sekarang gitu anak sekalian, lebih populer dengan sebutan khilafah ya, yaitu membuat negara yang berdasarkan pada syariat Islam. Ya, tentu ini juga tidak akan disetujui oleh bangsa Indonesia, anak sekalian. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ini tidak hanya beragama Islam. Yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini tidak hanya yang beragama Islam. Tentu terutama adalah bangsa Indonesia yang berada di Indonesia Timur. Tentu kalian masih ingat kenapa isi Piagam Jakarta yang pertama diganti. Ya, masih ingat nggak apa bunyi Piagam Jakarta pada sila pertama? Yaitu berisi 8 kata. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang kemudian diganti oleh PPKI menjadi ketuhanan yang Maha Esa, atau menjadi 4 kata. Jadi diingat 8 kata dalam sila pertama yang termuat dalam Piagam Jakarta diganti menjadi 4 kata, ketuhanan yang Maha Esa. Nah sekalian, pemberontakan DITI ini DITI yang mendirikan Negara Islam Indonesia ini cukup lama, karena Kartosuwiryo itu baru ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962, anak-anak sekalian. Ya. Yang ketiga ada namanya RMS, anak sekalian. Apa itu RMS? Itu Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan ini didirikan oleh Christian Robert Stephen Somokil yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri di Maluku Selatan. Ya, pada tanggal 25 April 1950, yang meliputi Pulau Seram, Pulau Ambon, dan Pulau Buru. RMS kemudian berhasil dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Tetapi anak sekalian, konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 63. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan pengungsian di Belanda pada tahun 1966. Nah, perlu kalian ketahui bahwa walaupun RMS itu terusir di Belanda sejak tahun 1966, sampai sekarang gerakan-gerakan RMS di luar negeri itu masih ada. Jadi anak cucu dari para pemberontak RMS di negara Belanda sana sampai sekarang masih terus bergerak melakukan propaganda agar negara RMS ini terus diperjuangkan sampai berhasil. Nah, tentu saja pemerintah Indonesia selalu menggagalkan, dan rasanya tidak mungkin RMS ini akan wujud di negara Indonesia. Mudah-mudahan demikian. Yang keempat, anak sekalian, kita mengenal adanya PRRI Permesta, atau disingkat dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta, yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Vence Sumual pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga terjadi ketimpangan sosial. Demikian anak sekalian ya. Lalu kemudian ada namanya APRA, Angkatan Perang Ratu Adil.
Angkatan Perang Ratu Adil ini merupakan milisi yang dipimpin oleh Kapten Kenil. Kenil ini adalah polisi yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, ya, yang bernama Raymond Westerling. Jadi Raymond Westerling ini adalah orang Belanda yang merupakan milisi tentara yang dibentuk oleh Hindia Belanda di Indonesia. Pada tanggal 15 Januari 1949, Westerling ini kemudian bekerja sama dengan Sultan Hamid II dari Kalimantan Timur untuk melakukan pemberontakan dengan menyebut dirinya sebagai Ratu Adil yang akan membebaskan Indonesia, ya, dari kepemimpinan yang tidak adil. Pada saat itu Indonesia dipimpin oleh Soekarno-Hatta. APRA ini melakukan serangan kudeta. Kudeta itu melakukan perebutan kekuasaan, anak sekalian, terhadap pemerintah yang sah yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta pada saat itu. Pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa, di antaranya Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Namun kudeta yang dilancarkan Westerling mengalami kegagalan sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Nah, anak sekalian, nama Sultan Hamid II ini sangat terkenal ya sebenarnya di Indonesia. Sultan Hamid II ini kalau di dalam buku sejarah tercatat sebagai seorang yang mengusulkan lambang Garuda Pancasila. Akhir-akhir ini nama Sultan Hamid II begitu menonjol karena oleh tokoh-tokoh di Kalimantan Timur diusulkan sebagai pahlawan nasional. Tetapi banyak juga yang menentang sebab Sultan Hamid II ini pernah bersekongkol dengan Westerling dan melakukan pembunuhan terhadap rakyat Indonesia. Puluhan ribu ya, kurang lebih ada 40.000 rakyat Indonesia yang mati karena dibunuh oleh Westerling. Lalu kemudian kita mengenal ada perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku pada saat itu adalah Undang-Undang Dasar 1950. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu 1955 yang selama ini dianggap paling demokratis. Tetapi konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 59 yang salah satu isinya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak sekalian, itulah beberapa hal yang merupakan tantangan, hambatan, gangguan ya, pelaksanaan Pancasila pada periode awal-awal kemerdekaan. Tentu saja ini membuat perjalanan negara Indonesia yang baru merdeka pada 17 Agustus 45 mengalami mengalami kemerosotan, kemunduran ya, yang seharusnya kita bekerja sama untuk mengisi kemerdekaan dan melawan sekutu yang memboncengi Belanda ingin menjajah lagi Indonesia, tapi justru ada beberapa pemberontakan dari dalam. Nah, pemberontakan ini sekalian pada umumnya disebabkan oleh ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan pada saat itu ya, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Itulah anak sekalian hambatan dari dalam negeri yang menghambat pelaksanaan Pancasila pada awal-awal kemerdekaan. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas pada periode selanjutnya, yaitu pada periode
sampai 1966, dan periode Orde Baru 66 sampai 98, lalu kemudian ada periode Orde Baru 1998 sampai sekarang. Oke anak sekalian, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jangan lupa tetap belajar materi-materi yang sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.